Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang sumber daya penyelenggaraan sekolah inklusif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Milatul Hasanah, kemudian Nining Setiawati, Wahyu Ningsih, Wafa Inas Fauziah, Aziza Indri Astuti, dan Auli Hawani Theorida. Untuk yang pertama, yaitu ada kedudukan pendidik dan tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidikan dalam pendidikan inklusif ini mendapat porsi tanggung jawab yang jelas berbeda dengan tenaga kependidikan pada pendidikan non-inklusif. Perbedaan yang terdapat pada individu meniscayakan adanya kompetensi yang berbeda dari tenaga kependidikan lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada guru pendidikan khusus. Nah, guru pendidikan khusus ini adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa, atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus atau luar biasa yang ditugaskan di sekolah inklusif. Selanjutnya yaitu ada keterlibatan komite sekolah. Yang pertama, peran komite sekolah sebagai pertimbangan atau advisory agency. Peran komite sekolah sebagai pertimbangan berperan memberikan masukan terhadap penyusunan dan pengesahan KTSP rencana kerja dan pengesahan RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat. Dan RKS yaitu rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Pertimbangan pada penyusunan perencanaan anggaran baik dari dana BOS, dana komite maupun dana lain. Yang kedua, peran komite sekolah sebagai pendukung supporting agency. Peran sebagai pendukung baik segi finansial, pemikiran maupun tenaga mutlak diperlukan untuk menghasilkan sebuah program yang bermutu di sekolah. Kedua hal ini merupakan hal yang utama. Pemahaman bersama akan berdampak terhadap pengembangan mutu pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, peran komite sekolah sebagai pengontrol atau controlling agent. Peran sebagai controlling agency bertujuan meminimalisir terjadinya penyimpangan program dan kebijakan sekolah dalam meningkatkan kualitas. Peran controlling mempunyai peran yang dapat kebijakan atau program sekolah. Yang ketiga, peran komite sekolah sebagai penghubung atau mediator agensi. Peran komite sekolah sebagai penghubung, komite sekolah berperan sebagai menjembatani antara siswa dengan sekolah, orang tua dengan sekolah, masyarakat dengan sekolah maupun sekolah dengan pemerintah. Selanjutnya yaitu keterlibatan orang tua. Orang tua sebagai pendamping utama bagi anak kebutuhan khusus. Dalam hal ini, orang tua berperan sebagai orang yang paling mengetahui keadaan dan kebutuhan anak. Orang tua juga mendampingi anak selama anak berada di luar lingkungan sekolah. Orang tua juga paham betul karakter anak, apa yang disukai dan tidak disukai oleh anaknya. Komunikasi orang tua sangat membantu pihak sekolah mengumpulkan berbagai informasi terkait kebutuhan anak. Kemudian ada orang tua sebagai pengambil keputusan. Penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak menjadi tanggung jawab mutlak dari pihak sekolah, namun kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi pendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi di suatu satuan pendidikan. Kemudian ada orang tua sebagai partner sekolah. Kerjasama yang baik antara orang tua, anak berkebutuhan khusus, dan sekolah merupakan kolaborasi yang apik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Tanpa dukungan orang tua, penyelenggaraan pendidikan inklusi di satu pendidikan tidak akan berjalan lancar. Orang tua sebagai tim support. Dukungan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi sangat berperan besar. Dukungan penuh orang tua dapat meningkatkan kepercayaan diri sekolah untuk terus
inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah orang tua atau wali peserta didik, anggota keluarga yang lain, atau semua orang yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Dalam konteks menyeluruh, masyarakat merupakan tempat anak hidup dan belajar, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab masyarakat antara lain. Yang pertama, mitra pemerintahan dalam mendukung terlaksananya model penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang kedua, memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan kesadaran akan hak anak dan memperoleh pendidikan. Yang keempat, melakukan kontrol sosial dan akan kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Selanjutnya, mitra pemerintahan dalam mendukung terlaksananya model penyelenggaraan pendidikan inklusif, memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, membangun dan mengembangkan kesadaran akan hak anak untuk memperoleh pendidikan, melakukan kontrol sosial akan kebijakan pemerintah tentang pendidikan, membantu menjaring dan mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus yang belum bersekolah di lingkungannya, merupakan sumber informasi, pengetahuan, dan pengalaman praktis, memberikan sumbangan finansial dan non-finansial dalam perbaikan sarana dan prasarana sekolah, membantu sekolah sebagai pusat layanan pendidikan yang aman dan bersih, mendatangkan seorang dengan profesi tertentu untuk bercerita mengenai pekerjaan yang dilakukannya, memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan studi lapangan dalam rangka menyelesaikan tugas sekolahnya. Selanjutnya ada keterlibatan pemerintah. Tugas wewenang pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 bahwa tugas atau wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah yang pertama, pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif yang terdapat dalam pasal 6 ayat 1. Kemudian yang kedua, pemerintah dan pemerintah provinsi membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangan pasal 10 ayat 4. Selanjutnya, pemerintah daerah dan atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pasal 11 ayat 2. Selanjutnya, tugas atau wewenang pemerintah kabupaten kota dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, tugas atau wewenang pemerintah kabupaten kota dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah yang pertama, pemerintah kabupaten atau kota menunjukkan paling sedikit 1 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Yang kedua, pemerintah kabupaten atau kota menjamin terselenggaraannya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pasal 6 ayat 1. Kemudian yang ketiga, pemerintah kabupaten atau kota wajib menyediakan paling sedikit 1 orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dapat pada pasal 10 ayat 1. Selanjutnya, keterlibatan pemerintah, peran pemerintah dalam pendidikan inklusi. Yang pertama, membuat regulasi undang-undang yang terkait dengan penyediaan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, menganggarkan dana khusus dari APBN ataupun APBD. Kemudian yang ketiga, memberikan dukungan dan sarana layanan secara yang lebih luas. Kemudian yang keempat, penyediaan sarana umum pendidikan yang dapat diakses secara mandiri oleh anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kelima, mendorong peran swasta untuk ikut serta membantu pemberdayaan anak berkebutuhan khusus. Keterlibatan pemerintah. Peran pemerintah dalam pendidikan inklusi yaitu terdiri dari 5. Pertama, membuat regulasi undang-undang yang terkait dengan penyediaan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kedua, yaitu menganggarkan dana khusus dari APBN maupun APBD.
Ketiga, yaitu memberikan dukungan dan sarana layanan secara lebih luas. Keempat, yaitu menyediakan sarana umum pendidikan yang dapat diakses secara mandiri oleh anak berkebutuhan khusus. Kelima, yaitu mendorong peran swasta untuk ikut serta membangun pemberdayaan anak berkebutuhan khusus. Keterlibatan lembaga masyarakat. Keterlibatan dapat diartikan sebagai peran serta masyarakat lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dapat dilihat sesuai dengan wawasan seseorang. Pada kriteria keterlibatan lembaga masyarakat yaitu ada 4. Pertama, pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kedua, yaitu reaksi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi. Keempat, yaitu sikap terhadap pendidikan inklusi. Keempat, kebutuhan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pada tingkat keterlibatan lembaga masyarakat, tingkat partisipasi setiap kelompok ataupun perseorangan dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu ada 4. Ke-1, derajat keterlibatan dari sekadar pengetahuan menjadi ikut serta. 2. Prasarana dari spontan dengan keterlibatan persuasi. 3. Keterlibatan perseorangan atau kelompok. Keempat, keterlibatan dari mendukung ataupun yang menentang. Bentuk keterkaitan lembaga masyarakat terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 dan dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pasal 4 terdapat 12 ayat yang masing-masing memiliki peran. Kesimpulannya yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusi memerlukan persiapan yang mencakup permasalahan yang kompleks, termasuk sumber daya pendanaan, sumber daya manusia, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Pendidikan inklusi di Indonesia telah dilaksanakan dalam 1 dasawarsa terakhir dan telah diselenggarakan di berbagai daerah. Implementasi pembelajaran inklusi sama halnya dengan pembelajaran reguler, menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku, alat, atau benda-benda. Keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusi bergantung pada kompetensi guru dan kerjasama sekolah dengan pemerintah. Tantangan penyelenggaraan sekolah inklusi berasal dari dalam maupun dari luar sekolah, seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus oleh guru. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.